Nah, praktek ini saya akan menggunakan data beberapa emiten subsektor industri garmen dan tekstil. Jadi di sini variabelnya ada variabel financial distress (FD). Jadi akan saya jadikan variabel dependent dan variabel independennya terdiri dari ROA sampai dengan CFO. Nah, di sini untuk tahunnya itu ada 2016 sampai 2020. Kemudian jumlah individunya yaitu berupa emiten ada 10 ya, ada 10 individu atau 10 emiten. Oke, berikutnya kita buka software Ifuse-nya. Setelah kita buka software Ifuse-nya, kita pilih di sini create new file gitu ya. Kemudian di sini di work file strukturnya kita pilih balance panel. Kemudian karena kita tahunan maka frekuensinya tetap annual. Kemudian untuk tahunnya itu kan tadi dari 2016 sampai dengan 2020. Kemudian number of cross section itu adalah individu pada data kita. Tadi jumlah individunya adalah 10 emiten gitu ya. Kita klik 10 lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita input datanya dengan cara klik quick, kemudian empty group, edit series. Nah, setelah itu kita copy data yang ada di Excel ini, kita copy ke eViews. Belum muncul. Nah, sudah, baru setelah itu kita beri nama variabelnya ya. Jadi ada variabel fd, kemudian ada ROA, CR, var, tato, SG, dan yang terakhir adalah CFO. Baik, setelah itu langkah berikutnya adalah kita mengikuti langkah dari yang sudah dijelaskan di slide tadi ya. Jadi pertama kita buat model common effect modelnya. Jadi kita klik quick, kemudian estimate equation, kita masukkan variabelnya. Nah, karena FD tadi mau dijadikan variable dependent, maka kita ketikkan pertama, kemudian disusul dengan variabel-variabel independennya. Setelah itu kita klik OK, dan ini adalah eh, output untuk common effect model. Nah, ini bisa kita simpan dengan cara kita klik freeze, kemudian kita namakan. Nah, jadi kita ketik saja C model. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini bisa kita copy ya. Kita copy itu tujuannya untuk taruh di lampiran ya. Misalkan kalau buat skripsi kan, nah ini ya. Jadi tadi langkahnya buat common effect model. Kita taruh di sini. Kemudian langkah kedua ya, buat fix effect model. Buat fix effect model, apa namanya, sama caranya. Jadi tadi kita klik estimate. Nah, ini sudah ada tadi ya nama variabelnya. Kita pilih menu panel options. Setelah itu di cross section kita pilih fix, lalu kita OK. Dan ini adalah output untuk fix effect model. Ini bisa kita simpan, kita namain mem model. Oke. Nah, setelah itu ini bisa kita copy untuk lampiran ya, lampiran tugas kita. Oke, ini outputnya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita lakukan uji cow. Nah, uji cow itu untuk memilih antara CEM dan FEM mana yang paling bagus. Caranya adalah kita klik view. Setelah itu kita klik fix random effect testing, lalu kita pilih redundant fix effect. Nah, dan ini adalah output dari uji cow-nya. Nah, ini kita copy ke sini.
Kemudian ini bisa juga kita simpan, kita freeze, lalu kita namakan uji Chow. Baik, setelah itu kita lihat di sini di langkah ketiga ini ya. Jadi kan tadi hipotesis nolnya model CEM yang paling bagus. Hipotesis alternatifnya adalah model FEM yang paling bagus. Nah, keputusannya jika nilai p-value kurang dari alfa, maka model FEM yang dipilih. Jika p-value lebih dari alfa, maka model CEM yang terpilih. Nah, misalkan kita alfanya adalah 0,05 atau 5%. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, kalau kita lihat di sini, nilai p-value-nya ini sudah kurang dari 0,05. Nah, maka kita bisa mengambil keputusan. Maka keputusannya adalah model apa? Kalau kurang dari 0,5. Nah, ini kurang dari alfa, model FEM yang terpilih ya. Model FEM yang terpilih. Kemudian langkah keempatnya adalah kita buat random effect model. Nah, random effect model caranya sama. Kita klik estimate, kemudian ini sudah ada nama-nama variabelnya. Kita pilih panel options, kemudian di sini kita pilih random ya di cross section, lalu kita oke. Nah, dan ini adalah hasil dari output untuk random effect model. Ini bisa kita beri nama ya, kita beri nama RAM model. Setelah itu ini bisa kita copy ya untuk lampiran kita gitu ya. Jadi kita copy untuk lampiran kita. Oke. Nah, baru langkah kelima adalah tadi kita lihat jika langkah ketiga didapatkan model FEM maka lakukan uji Hausman. Tapi jika pada langkah ketiga didapatkan model CEM maka lakukan uji Lagrange multiplier. Nah, kita lihat lagi langkah ketiga. Langkah ketiga itu keputusannya adalah model FEM. Nah, maka kalau langkah ketiga model FEM, maka pada langkah kelima kita melakukan uji Hausman. Ya. Uji Hausman itu dapat kita lakukan dengan cara kita klik view, kemudian kita klik fix random effect testing, kemudian kita pilih Hausman. Nah, ini sudah ada langsung hasilnya. Dan ini adalah output dari uji Hausman. Ini kita copy untuk masuk ke lampiran kita, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di pada uji Hausman ini, H0-nya adalah RAM yang terpilih atau model RAM yang bagus. H1-nya adalah model FEM atau fixed effect model yang bagus. Nah, kalau kalau nilai p-value ini dan nilai p-value itu adalah kurang dari 0,05, maka yang terpilih itu adalah model RAM ya. Model V maaf atau tolak H0. Nah, kalau kita lihat di sini p-value-nya ini sudah kurang dari 0,05. Nah, kalau dia sudah kurang dari 0,05 atau kurang dari taraf signifikansi, maka yang terpilih adalah model FEM. Nah, sebaliknya kalau seandainya dia lebih dari 0,05, maka yang terpilih model RAM. Tetapi di sini, karena p-value-nya itu 0, kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah model FEM. Maka di sini keputusannya adalah model FEM. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, tetapi di sini uji asumsi klasik kita skip saja ya, karena nanti membutuhkan apa namanya waktu lagi. Jadi dengan mengasumsikan bahwa sudah terpenuhi ya asumsi error, maka kita akan mendapatkan model FEM tadi ya. Jadi kita dapatkan model FEM ya, seperti pada langkah kelima. Dan ini adalah model FEM-nya ya, output dari model FEM. Nah, model FEM ini dapat kita interpretasikan. Nah, tetapi kita lihat dulu variabel apa yang signifikan. Nah, kita kembali lagi di model FEM ya, yang sudah kita simpan. Ini model FEM. Nah,
Kalau kita lihat di sini, mana? Nah, kalau kita lihat di sini, dari nilai p-value ini, yang kurang dari 0,05 itu adalah konstanta, kemudian variabel CR, kemudian variabel tato. Nah, artinya variabel yang signifikan mempengaruhi variabel FD atau financial distress adalah variabel CR. Nah, sehingga di sini kita bisa interpretasikan. Interpretasinya adalah jika CR meningkat sebesar satu satuan, maka FD atau financial distress akan meningkat sebesar ini ya, besarnya koefisien variabelnya sebesar 0,7461 dengan asumsi variabel yang lain tetap. Oke. Kemudian kita interpretasikan variabel yang tato. Ya, variabel tato ini juga kurang dari 0,05, berarti dia signifikan. Nah, kita interpretasikan jika tato meningkat sebesar satuan, maka FD akan meningkat sebesar 2,8891 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin melihat efek individu ya. Jadi efek spesifik untuk tiap individu. Ini bisa kita lakukan dengan cara kita klik view. Nah, kita tadi kita estimate dulu ya. Kita ulang, kita buat tadi FD, kemudian ROA, CR, DER, atau SG, CFO. Nah, ini kita buat dulu tadi fix-nya karena sudah terclose. Nah, baru untuk melihat efek individunya, kita klik view, kemudian kita pilih fix random effect. Nah, kita pilih yang cross section. Nah, dan ini adalah efek individunya. Nah, ini bisa kita copy ya. Kita copy ke sini. Ya, ini kita copy ke sini. Tadi ini adalah efek individu tiap emiten. Ini adalah emiten. Dan ini adalah efek individunya. Nah, bagaimana interpretasi atau kesimpulannya? Kesimpulannya itu adalah kita lihat, kita kita interpretasikan saja yang efek individunya terbesar dan terkecil. Yang terbesar itu adalah pada emiten ke-5. Dan yang terkecil itu adalah pada emiten ke-4. Nah, interpretasinya adalah jika seluruh emiten memiliki nilai variabel independen yang sama, maka emiten yang memiliki nilai financial distress terbesar adalah emiten yang ke-5.
Sedangkan emiten yang memiliki financial distress terkecil adalah emiten yang keempat. Nah, jadi seperti itu cara melakukan pemodelan regresi data panel beserta interpretasinya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di kuliah berikutnya.